Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas kelompok AJI Paralel F. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. 1. Tasya Ardianisa dengan NPM 49. Kedua, saya sendiri, Safira Mayaningrum, NPM 50. Dan yang ketiga, Berlianda Adha Hakwe dengan NPM 51. Di sini saya akan membacakan juga soal dari tugas kelompok yang telah diberikan dosen kami. Jika ingin dibuat sebuah sistem absensi mahasiswa di mana setiap PG siswa dapat melakukan pengabsenan melalui fingerprint. Setelah absen, sistem akan mengirim keterangan absensi kepada orang tua siswa tersebut melalui SMS Gateway. Siswa, guru, dan orang tua juga dapat melihat rekapitulasi absensi siswa tiap minggu dan bulan. Oke, saya Tasya Ardianisa, NPM 180 810 149. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem business workflow. Yang mana business workflow adalah menjelaskan tentang bagaimana fungsi bisnis berjalan, dan sedangkan sistem workflow adalah menjelaskan bagaimana fungsi sistem akan berjalan. Dan di sini saya sudah membuat business workflow dari sistem absensi siswa. Yang pertama yaitu ada input siswa, yang mana dimulai dengan siswa menuju ruangan tata usaha sekolah. Selanjutnya, siswa meminta form untuk data siswa. Selanjutnya, petugas memberikan form untuk data siswa, serta siswa mengisi form untuk data siswa. Selesai. Yang kedua yaitu absensi siswa, yang mana siswa memulai untuk menuju ruangan tata usaha sekolah dan meminta lembaran absensi, serta petugas tata usaha memberikan lembaran absensi dan siswa mendatangi menandatangani lembar absensi dan memberikan lembar absensi yang sudah ditandatangani kepada petugas tata usaha, dan petugas tata usaha menerima lembaran absensi. Selesai. Yang ketiga yaitu merekapitulasi absensi siswa, yang dimulai dari petugas tata usaha mengumpulkan lembar absensi yang sudah ditandatangani. Selanjutnya, petugas tata usaha memisahkan lembar absensi per minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan per bulan. Selanjutnya, petugas tata usaha merekap lembar absensi per minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ataupun per bulan. Selanjutnya, siswa, guru, atau orang tua bisa melihat rekapitulasi absensi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ataupun per bulan. Selanjutnya yaitu kita ke sistem workflow. Yang pertama yaitu input data siswa, yang dimulai dari siswa membuka sistem absensi siswa. Selanjutnya siswa membuka menu input siswa. Selanjutnya operator menampilkan form untuk input data siswa. Selanjutnya siswa mengisi nama kelas, nama orang tua, dan nomor telepon orang tua siswa. Selanjutnya, operator menampilkan nama kelas, nama orang tua, dan nomor telepon orang tua siswa. Selanjutnya juga operator menampilkan form untuk scan sidik jari. Setelah itu, siswa menyekan sidik jari. Setelah itu, operator menampilkan gambar sidik jari siswa. Selanjutnya, siswa mengklik selesai dan operator mengonfirmasi. Yang kedua adalah absensi siswa, yaitu dimulai dengan siswa membuka sistem absensi siswa. Selanjutnya membuka menu absensi siswa, operator menampilkan perintah untuk menempelkan sidik jari, siswa menyekan sidik jari, dan selanjutnya operator menanyakan apakah sidik jari cocok dengan salah satu sidik jari siswa di database. Jika tidak, kembali menampilkan perintah untuk menempelkan sidik jari. Jika iya, operator menampilkan nama kelas siswa serta tanggal dan waktu. Selanjutnya klik selesai, dan operator secara langsung mengirimkan keterangan absensi siswa kepada orang tua siswa melalui SMS Gateway, dan kemudian mengonfirmasi selesai. Yang ketiga adalah
rekapitulasi absensi siswa, yang mana dimulai siswa, guru, atau orang tua membuka sistem absensi siswa. Selanjutnya membuka menu rekapitulasi absensi siswa. Operator menampilkan form untuk mengisi nama dan kelas siswa. Siswa, guru, ataupun orang tua mengisikan nama dan kelas siswa. Selanjutnya operator menanyakan apakah nama dan kelas siswa sesuai dengan salah satu data di database. Jika tidak, menampilkan form untuk mengisi nama dan kelas siswa. Jika iya, operator menampilkan menu rekapitulasi absensi siswa minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga ataupun bulan. Dan selanjutnya siswa, guru, ataupun orang tua memilih apa yang akan dilihat, yaitu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, atau bulan. Setelah itu operator menampilkan rekapitulasi absensi siswa sesuai pilihan yang siswa, orang tua, atau guru pilih. Selanjutnya siswa, guru, ataupun orang tua mengklik selesai. Selanjutnya operator mengonfirmasi dan lalu selesai. Oke, selanjutnya saya Berlianda, NPM 1808 10 100 51. Di sini saya akan menjelaskan dari DFD. DFD sendiri artinya adalah aliran data yang dijadikan sebagai diagram. Aliran data menjelaskan bagaimana suatu data mengalir di suatu sistem perangkat lunak. Pada kasus ini, sistem perangkat lunaknya adalah sistem absensi siswa. DFD sendiri terdiri dari sejumlah level hierarki. Level hierarki dapat didapatkan melalui decomposition proses. Di sini saya sudah membuat decomposition diagram. Dari sistem absensi siswa, ini level 0. Selanjutnya level 1 ada ini. Selanjutnya level 2 ada ini. Yang selanjutnya akan saya jabarkan pada DFD. Oke, langsung dibahas di DFD. DFD level 0, yaitu yang depan sendiri. Ini ada sistem absensi siswa, dapat dilihat pada decomposition diagram yang atas sendiri. Di sini yang pertama, fungsi yang pertama adalah siswa menginputkan nama kelas, nama orang tua, nomor telepon orang tua, dan sidik jari siswa, dan akan menghasilkan output konfirmasi seperti yang diinputkan tadi dan akan disimpan oleh sistem. Selanjutnya, yang kedua ada absensi siswa yang menginputkan sidik jari siswa, yang menginputkan adalah siswanya sendiri. Selanjutnya menghasilkan output nama dan kelas siswa serta tanggal dan waktu yang dapat dilihat oleh siswa, serta keterangan absensi siswa yang dapat dilihat oleh orang tua siswa. Keterangan absensi siswa ini dikirim melalui SMS gateway. Selanjutnya yang ketiga ada ini rekapitulasi absen siswa. Peranannya adalah siswa atau guru atau orang tua dari siswa yang menginputkan nama dan kelas siswa, dan outputnya adalah rekapitulasi siswa pada minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga atau pada bulan tersebut yang dilihat oleh siswa atau guru atau orang tua siswa. Selanjutnya pada level 1 ini dipecah-pecah lagi. Yang sebelumnya hanya 1 dipecah jadi 1.1, 1.2, 1.3. Sama seperti ini, 1.1, 1.2, 1.3. Di sini tidak jauh berbeda dengan DFD level 0. Hanya saja dijabarkan satu persatu menurut fungsinya. Tidak jauh berbeda, hanya ininya saja yang berbeda. Yang berbeda adalah pada level 2. Ini pada level 2. Ini dibagi lagi, jadi yang di sini 1.1 ini dipecah lagi.
dapat dilihat pada level 2, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Di sini peranannya adalah siswa. Siswa menginputkan nama kelas, nama orang tua, nomor telepon orang tua, dan sidik jari siswa. Di sini yang pertama menampilkan nama kelas, nama orang tua, dan nomor telepon orang tua. Data tersebut diambil dari seluruh data siswa. Selanjutnya, data siswa turun yang menampilkan gambar sidik jari siswa yang sudah diinputkan tadi. Sidik jari siswanya juga didapatkan dari ini. Jadi, ini masuk ke sini, lalu ditampilkan di sini dan di sini. Selanjutnya, data tersebut dikonfirmasi dan akan tersimpan pada database atau data store system. Yang selanjutnya dapat dilihat di level 1 ini 1.2 dipecah lagi. Jadi 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. Peranannya sama, siswa memasukkan sidik jari siswa. Setelah sistem menampilkan perintah untuk menempelkan sidik jari siswa, siswa memasukkan sidik jarinya dan disimpan di data store. Selanjutnya, dari data store, sistem menampilkan nama dan kelas siswa serta tanggal dan waktu. Jadi, yang awalnya ada nama dan kelas saja, sistem secara otomatis juga menambahkan tanggal dan waktu. Dan tampilan ini dapat dilihat oleh siswa. Selanjutnya turun lagi, sistem mengirim keterangan absensi siswa kepada orang tua melalui SMS gateway. Jadi ada nama, kelas, dan tanggal, waktu itu disebut sebagai keterangan absensi siswa yang selanjutnya dikonfirmasi dan dikirim melalui SMS gateway kepada orang tua siswa. Yang terakhir, ini dilihat dari level 1. 1.3 rekapitulasi absensi siswa, ini dipecah lagi. Jadi 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. Di sini peranannya bisa siswa, bisa guru, bisa orang tua. Jadi misalnya siswa memasukkan nama siswa dan kelas siswa yang akan dilihat rekapitulasi absensinya. Jadi awalnya menginputkan nama dan kelas. Yang sebelumnya sistem menampilkan form untuk mengisi nama dan kelas, terus siswanya mengisikan nama dan kelas siswa tersebut, lalu dicek apakah di data store ada atau tidak. Jika ada, maka selanjutnya dari data store mengambil rekapitulasi absen siswa. Misalnya yang siswa tadi memilih untuk melihat rekapitulasi absen siswa yang minggu pertama, maka sistem akan menampilkan rekapitulasi absensi siswa pada minggu pertama. Selanjutnya, konfirmasi rekapitulasi absensi siswa dan ditampilkan kepada siswa. Sama seperti misalkan guru, maka akan tampil guru juga. Orang tua begitu juga orang tua. Oke, di sini saya Safira Maya akan menjelaskan CDM dan PDM dari tugas kelompok ini. Yang pertama, saya akan menyebutkan entitas-entitas yang ada pada tugas ini, yaitu yang pertama entitas siswa, yang kedua entitas absensi, yang ketiga entitas rekap, dan yang keempat entitas guru, dan kelima entitas ortu. Entitas siswa mempunyai atribut ID siswa, sidik jari, nama siswa, kelas, nomor telepon. ID siswa sebagai primary key. Dan yang kedua, entitas absensi mempunyai atribut ID absensi dan tanggal. ID absensi sebagai primary key. Ketiga, entitas rekap mempunyai atribut ID rekap minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan bulan. ID rekap sebagai primary key. Yang keempat, entitas guru mempunyai atribut ID guru, nama guru, nomor telepon guru, dan ID guru sebagai primary key. Yang terakhir, entitas ortu mempunyai atribut ID ortu, nama ortu, dan nomor telepon ortu. ID ortu sebagai primary key. Di sini saya akan menjelaskan jalannya dari relasi-relasi CDM ini. Siswa melakukan absensi dengan relasi
many to one. Lalu, absensi memberi respon mengirimkan pesan kepada ortu dengan relasi one to many. Lalu, setelah mengirim pesan, absensi melakukan rekap di sini dengan relasi many to one. Setelah semua absen direkap, siswa pun bisa melihat hasil rekapan dari minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan bulan. Tidak hanya siswa, tetapi guru juga bisa melihat rekapan dari siswa-siswa tersebut. Dan orang tua tidak hanya melihat dan tidak hanya bisa menerima pesan dari absensi siswa, tetapi orang tua juga bisa melihat hasil rekapan dari siswa tersebut. Dan saya akan menjelaskan tentang PDM-nya. Ini hasil PDM dari CDM yang telah dibuat tadi. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.